Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, Alkisah ada seorang pemuda yang sedang tidur di bawah pohon yang sangat rindang. Karena udaranya sangat sejuk, kemudian sangat teduh, membuat pemuda itu sangat pulas tertidur. Saking pulasnya, dia mulutnya menganga dan dia ngorok. Rupanya itu membuat ular yang ada di sekitar itu, ular kecil yang ada di sekitar itu tertarik. Tertarik, kemudian dia pelan-pelan menghampiri ular itu. Ular sebesar kelingking itu. Kemudian tiba-tiba dia masuk ke mulut sang pemuda tadi. Tidak jauh dari tempat itu ada seorang kakek melihat kejadian itu. Apa yang dilakukan sang kakek? Sang kakek dengan membawa tongkatnya menghampiri pemuda itu dan memukul pemuda itu. Bangun, bangun. Sang pemuda kaget. Ada apa ini? Belum sempat dia menyadari, belum sempat dia berkenalan dengan sang kakek yang aneh, yang misterius, tiba-tiba membangunkan dia dengan tongkatnya itu. Sang kakek berteriak, naik ke atas, naik pemuda, wahai pemuda naik ke atas. Dikiranya ada bahaya, maka sang pemuda tadi naik ke atas mengikuti sang kakek itu. Setelah di atas kata sang kakek, tunggu, tunggu di bawah pohon apel sana. Nah, di situ ada pohon apel. Kata sang kakek, tunggu, tunggu. Setelah kakek itu datang ke pohon apel itu, kata kakek, makan apel. Wah, kata pemuda tadi kalau disuruh makan apel nih enak nih. Tapi ternyata begitu mau ngambil apel yang bagus, dilarang. Jangan yang itu. Inilah yang di bawah ini katanya, yang bergeletakan ini, yang sudah hitam-hitam itu, yang sudah agak busuk itu. Ayo makan buruan. Dengan mengacungkan tongkatnya mau menggebuk. Maka dengan terpaksa sang pemuda itu memakan. Oh, pahit, getir, bukan gak enak. Ayo makan yang banyak. Sang kakek memaksanya supaya memakan banyak. Pemuda itu tidak tahan. Getir, pahit, akhirnya dia memuntahkan isi perutnya. Yang baru saja dimakannya itu termasuk ular yang tadi masuk ke dalam mulut pemuda itu ikut keluar. Hampir pingsan pemuda itu, kemudian perlahan-lahan membuka matanya, melihat muntah dia itu, yang di situ ada ular bergerak-gerak. Barulah sadar sang pemuda tadi. Barulah paham sang pemuda tadi. Ternyata kerasnya, kasarnya sang kakek tadi itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Maka dia segera berterima kasih kepada sang kakek. Terima kasih katanya. Padahal habis digebuk, habis disuruh lari, disuruh makan apel yang busuk. Tapi dia masih bisa ngapa? Terima kasih kakek. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Saudaraku yang dirahmati Allah, pohon yang rindang, yang menyejukkan itu adalah kehidupan duniawi. Memang di dunia ini nyaman, enak, betah. Terkadang pohon yang menyejukkan, terkadang duniawi itu memang melenakan kita, membuat kita tertidur, lalai. Sehingga apapun, ular adalah simbol dari kejahatan-kejahatan kita. Kalau manusia itu di dunia ini kerjaannya lalai, tidur, hanya fokus kepada kenikmatan dunia, biasanya ular-ular kejahatan itu masuk tidak terasa. Sebagaimana ular kecil yang masuk saking pulasnya si pemuda tadi, ular kecil masuk, dia tidak terasa. Lalu datang sang kakek. Siapa kakek itu dalam kehidupan kita? Itulah para nabi. Datang nabi menyuruh kita sholat, menyuruh kita puasa, menyuruh kita baca Quran, menyuruh kita melakukan ibadah-ibadah. Terkadang dipaksa oleh orang tua kita kepada kita dulu. Tapi kita waktu itu belum tahu apa maksudnya. Tapi kita patuh saja misalnya. Nabi itu menyuruh ini, menyuruh itu, kadang-kadang gak dijelaskan apa tujuannya itu. Yang penting sami'na wa ata'na. Patuh saja seperti pemuda tadi. Tapi setelah kita tahu,
Ternyata semua ibadah itu, semua puasa, sholat, baca Quran, zikir, dan semua ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu ternyata mirip seperti sang kakek. Dia hanya mencambuki saja dengan tujuan untuk mengeluarkan semua keburukan yang ada di diri kita. Mengeluarkan semua kotoran yang ada pada diri kita. Karena itu saudaraku, bersikaplah seperti pemuda tadi. Meskipun belum paham apa maksud kakek itu, tapi dia sami'na wa ata'na, ikut saja apa perintah kakek itu. Toh tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa membersihkan diri meskipun terkadang getir, meskipun terkadang berat. Tapi ketahuilah, tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua kekotoran dan keburukan kita dari diri kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.